Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berjalan di lintasan yang sudah digariskan olehnya. Dalam video kali ini mari kita sama-sama mendengarkan nasihat Al-Ghazali mengenai runtuhnya logika orang yang menuhankan akal. Di antara sekian banyak anugerah yang Allah limpahkan kepada manusia, akal menempati kedudukan yang mulia. Dengan akal, manusia membedakan dirinya dari binatang. Dengan akal, manusia menimbang kebenaran, mengurai makna, dan menyusun pemikiran. Namun di tangan orang-orang yang tak memahami batas, akal justru menjadi berhala baru. Ia ditinggikan setinggi langit, dianggap mampu menjangkau seluruh rahasia alam semesta, bahkan berani menilai Tuhan dengan logikanya yang terbatas. Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, pemilik kedalaman ilmu yang digelari bintang ulama zaman, memandang bahwa akal adalah lentera, bukan matahari. Ia memberi cahaya, namun tidak sempurna. Ia membantu menerangi jalan, tetapi tidak mampu menyingkap seluruh hakikat. Dalam mahakaryanya, terutama dalam Tahafut Al-Falasifah kerancuan para filosof, Al-Ghazali dengan lembut namun tajam menghantam logika orang-orang yang menuhankan akal, seakan berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa akalmu adalah makhluk? Bagaimana mungkin makhluk menilai sang pencipta? Akal yang menggugat langit. Zaman itu, para filosof seperti Ibn Sina dan Al-Farabi begitu memuja filsafat Yunani. Mereka menimba dari Plato dan Aristoteles seolah-olah wahyu tak lagi diperlukan. Mereka berbicara tentang sebab akibat secara mutlak, mengklaim bahwa alam ini kekal, bahwa Tuhan tidak mengetahui sesuatu secara rinci, bahwa kebangkitan jasmani tidak masuk akal. Imam Al-Ghazali berdiri, bukan sebagai penolak akal, tetapi sebagai pelurus arah. Ia tidak mencela ilmu logika, bahkan menggunakannya untuk meruntuhkan para pemuja logika itu sendiri. Ia menulis dengan kejernihan yang menakjubkan, bahwa banyak dari klaim para filosof sebenarnya hanyalah asumsi yang dikemas rapi, bukan kebenaran mutlak. Wahai para pemuja akal, kata Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, kalian mengira segala sesuatu harus masuk akalmu yang terbatas, padahal akalmu sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa engkau bermimpi tentang masa depan yang belum terjadi. Akal, bagi Al-Ghazali, hanyalah salah satu alat. Ia adalah pembantu wahyu, bukan pengganti. Jika akal dibiarkan berjalan tanpa petunjuk ilahi, maka ia akan tersesat, seperti orang buta yang memegang tongkat di malam gelap tanpa bintang. Logika yang rapuh di hadapan ketuhanan. Salah satu kekeliruan terbesar para filosof adalah menyamakan logika manusia dengan hukum Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum sebab akibat. Bahwa api pasti membakar, tanpa Tuhan pun ia akan tetap membakar. Al-Ghazali menjawab, tidak ada api yang membakar kecuali karena izin Allah. Bukankah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan ia tidak terbakar? Jika akalmu berkata itu mustahil, maka akalmu yang salah. Ia melanjutkan bahwa hubungan antara sebab dan akibat bukanlah hubungan yang pasti secara mutlak, melainkan kebiasaan adah yang ditetapkan Allah. Manusia melihat air memadamkan api, lalu berkata itu hukum alam. Padahal Allah lah yang menciptakan air dan memadamkan api dengan air. Dengan pemahaman ini, Al-Ghazali mendobrak keyakinan para filosof bahwa akal mampu menjangkau semua kebenaran. Ia menunjukkan bahwa bahkan hal-hal yang tampak rasional bisa jadi keliru jika tidak ditimbang dengan wahyu. Kesombongan ilmu yang mengarah pada kekeliruan. Para filosof sering terjebak pada ilusi kepastian. Mereka mengira bahwa dengan logika, mereka bisa menentukan apa yang mungkin dan tidak mungkin bagi Tuhan. Mereka menafsirkan sifat-sifat Allah dengan kacamata manusia, lalu menolak sifat-sifat tertentu karena dianggap tidak logis. Al-Ghazali dengan tajam berkata, kalian mengukur Allah dengan akal kalian. Kalian berkata bahwa Allah tidak mungkin berbicara, karena suara memerlukan alat.
Kalian berkata bahwa Allah tidak mungkin mengetahui hal-hal partikular, karena itu berarti perubahan dalam ilmunya. Apakah kalian tidak sadar bahwa kalian telah menjadikan akal kalian sebagai hakim atas Sang Pencipta akal? Dalam pandangannya, ilmu pengetahuan manusia hanyalah setetes dari lautan tak bertepi. Kesombongan terhadap akal justru membuat manusia lupa akan kebodohannya. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak percaya karena itu tidak masuk akal," maka sesungguhnya ia sedang berkata, "Aku menjadikan akalku sebagai nabi dan wahyu." Tingkatan ilmu, dari zani ke yakini. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tidak semua ilmu itu sama. Ada ilmu zani, dugaan, ada ilmu dani, sangkaan kuat, dan ada ilmu yakini, keyakinan. Akal manusia sering kali berhenti di tingkat zani dan dani. Tapi untuk mengenal Allah, dibutuhkan ilmu yakini. Dan ilmu ini tidak bisa diraih hanya dengan logika. Ia hanya datang melalui penyucian hati dan petunjuk dari wahyu. Inilah yang membuat Al-Ghazali pada akhirnya meninggalkan kebisingan logika dan memilih jalan tasawuf. Ia tidak membuang akal, tetapi menempatkannya dalam bingkai spiritual. Ia menulis dalam Al-Munshis min al-Dalal bahwa kepastian tidak didapat dari filsafat, melainkan dari cahaya ilahi yang menerangi hati. Ilmu yang sejati, kata beliau, adalah ilmu yang menghubungkan hati kepada Allah, bukan sekadar mempermainkan logika di atas kertas. Akal, hamba yang mulia tapi terbatas. Al-Ghazali tidak pernah membenci akal. Ia justru memuji akal sebagai anugerah luar biasa. Tetapi ia juga menekankan bahwa akal adalah hamba, bukan tuan. Ketika akal menundukkan dirinya kepada wahyu, maka ia akan memperoleh kemuliaan. Namun jika ia ingin menjadi penguasa atas wahyu, maka ia akan jatuh dalam kesesatan. Ia memberikan perumpamaan, akal seperti mata, dan wahyu seperti cahaya matahari. Tanpa cahaya, mata tidak bisa melihat apapun. Demikian pula, tanpa wahyu, akal tidak bisa membedakan antara jalan lurus dan jalan yang sesat. Wahyu tidak bertentangan dengan akal, tetapi melampauinya. Ia datang dari Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Maka saat wahyu menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal, akal tidak boleh menolaknya, tapi tunduk dan belajar. Pelajaran untuk zaman modern. Hari ini, kita hidup dalam zaman yang kembali menuhankan akal. Banyak orang menolak agama karena katanya tidak sesuai dengan logika. Mereka ingin semuanya dijelaskan secara ilmiah, bahkan keajaiban pun harus masuk dalam rumus. Al-Ghazali seolah berkata kepada kita dari lorong waktu, jika engkau menolak Tuhan karena tidak masuk akalmu, maka engkau sedang memenjarakan kebenaran dalam ruang sempit pikiranmu. Kita menyaksikan sains yang terus berkembang, tapi juga menyaksikan manusia yang kehilangan arah. Kita melihat pengetahuan yang melimpah, tetapi kebahagiaan yang menghilang. Karena ilmu tanpa iman, logika tanpa cinta, hanya melahirkan kesombongan. Maka ajaran Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Ia mengajak kita kembali kepada keseimbangan. Gunakan akalmu, tetapi jangan jadikan ia sebagai Tuhan. Jadikan ia jembatan menuju wahyu, bukan pengganti wahyu. Karena akal yang suci akan mengenal batas, sedangkan akal yang liar akan menggugat langit. Penutup, jalan menuju cahaya. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali memilih keheningan. Ia meninggalkan dunia debat dan beralih kepada munajat. Ia tidak lagi tertarik mengalahkan lawan-lawan logika, tetapi ingin menaklukkan hatinya sendiri. Dari situ ia menemukan kedamaian, keyakinan, dan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Akal adalah karunia, tapi seperti pedang, ia bisa menyelamatkan atau melukai, tergantung siapa yang memegangnya. Di tangan orang yang arif, akal menjadi jalan menuju Allah. Di tangan orang yang sombong, akal menjadi dinding yang menghalangi cahaya. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah ketika akal dan wahyu bersatu. Ketika logika tunduk kepada cinta ilahi. Ketika ilmu menjadi tangga menuju Allah,
bukan alasan untuk menjauh darinya. Maka siapapun yang ingin selamat dari kerancuan dan kebingungan, hendaklah membaca Al-Ghazali bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Karena dalam tulisan dan hikmahnya, ada cahaya yang menuntun kita menuju Tuhan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.